Ini Purian juga masuk. Mau? Ada berkenal namanya Reno itu gimana itu? Dari Bandung mungkin, Bu. Lah iya kok Pak udah pakai nama sungguhnya kenapa? Takut. Udah biarin di sini. Silaturahmi itu penting. Nama itu mengandung arti yang hebat. Kalau ini kan pabrik komputer. Ya. Le, nopo le. Ya sama sih dok. Oke, sudah Langsung iya langsung. live streaming ya. Dari ini ya. Dari Facebook udah siap Mas Gio? Ya, oke, lagi tunggu ya. Kita tunggu sebentar dulu. Supaya bisa di live streaming dari Facebook ya. Supaya teman-teman bisa melihat lagi ya. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang pasti menarik. Ya, bahasa sel. Iya ya. Ada nyanyian judulnya Bahasa Kalbu. Nah, sekarang kita akan bahas bahasa sel. Dr. Syafiq tahu lagunya Bahasa Kalbu? Nggak tahu. Karena aku nggak biasa basa-basi itu. Ya, itu yang menyanyikan Titi. Cuma saya tahu lagu dangdut basa. Ya, Itu. terus dinyanyikan ulang di cover oleh Raisa. Iya. Kurian, bagaimana suara kita ditangkap di sana, Bu? Bagus? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, terima kasih, Bu Rian. Ya, untuk informasinya. Oke, yes, mantap. Suara kita sudah live streaming di Facebook, teman-teman. Ini saatnya kita mulai acara kita. Semangat pagi, teman-teman. Senang ketemu lagi, Bapak Ibu, di acara Zoom kita pada kesempatan siang hari ini. Ada seminar kesehatan dengan narasumber kita yang selalu setia menemani kita, Dr. Syafiq ya. Nah, hari ini Dr. Syafiq akan membahas pokok mengenai bahasa sel. Apa itu bahasa sel? Rupanya sel juga punya bahasa, berarti bisa berkomunikasi. Dan apa manfaatnya untuk kita? Nah, itu semua akan dibahas tuntas dalam seminar ilmiah kesehatan kita ya. Pastikan teman-teman untuk mematikan atau mute mikrofonnya selama pemaparan dari Dr. Syafiq supaya tidak terjadi traffic suara. Nah, nanti pada sesi tanya jawab teman-teman bisa langsung membuka mikrofon jika ingin bertanya langsung atau bisa menggunakan chatting yang ada di Zoom ini atau WA ke saya. Baik, sekarang kita berikan tempat dan juga perhatian kita kepada Dr. Syafiq yang akan membahas topik bahasa sel. Silakan, Dr. Syafiq. Ya. Mengapa saya pilih topik bahasa sel? Karena kan pada waktu seminar yang pertama, saya jelaskan mengenai kedokteran metagenetik. Karena kedokteran metagenetik ya sama dengan kedokteran timur. Maka dalam rangka memahami lebih baik mengenai kedokteran metagenetik itu, maka saya jelaskan mengenai apa sih bahasa sel. Mengapa sel punya bahasa? Karena sel harus berkomunikasi. Oke, mari kita lihat apa sih arti hidup. Hidup adalah keseimbangan. Hidup adalah komunikasi. Hidup adalah problem dan tantangan akibat komunikasi. Dan hidup adalah air, tanpa air kita tidak hidup. Dan hidup adalah cinta, tanpa cinta tidak ada hidup. Dan hidup adalah daur, siklus. Hidup adalah jalan pulang menuju kematian kita. Jadi kalau kita memahami ini, Anda lihat sendiri bahwa kita jelas sudah menjelaskan mengenai homeodinamika, homeostasis. Komunikasi itu ada komunikasi, ada interaksi, ada koordinasi, ada kolaborasi. Tetapi yang paling penting adalah silaturahmi dan hablun atau ikatan. Sedangkan problem atau tantangan bisa menjadi stres, neustres, eustress, distress.
Air 70% tubuh, 80% darah, 80% darah vena, merupakan gangguan aliran dan sirkulasi. Air menimbulkan energi dan unsur serta senyawa. Cinta, siklus, ada siklus biogeochemical, ada siklus sel, ada siklus seksualis, ada siklus hidup. Jalan pulang bisa berkembang, bertumbuh, diferensiasi, integrasi, degenerasi, dan akhirnya menua. Sedangkan keseimbangan adalah kedokteran timur antara kesehatan dengan wellness, keseimbangan asam basa, keseimbangan oksidan antioksidan, keseimbangan CA inflak dan eflak, keseimbangan inflamasi akut dan kronis, serta utuhnya jaringan nikat. Semua topik-topik ini telah kita bahas. Kita akan melihat mengenai komunikasi. Mengapa komunikasi? Nah, karena hidup komunikasi, jadi komunikasi itu berarti ada bahasa. Dan bahasa itu diperankan oleh DNA dan RNA. Jadi kita nanti akan membahas mengenai bagaimana DNA dan RNA bisa membuat komunikasi antar sel. Nah, di sini ternyata asam amino itu akan membuat abjad. Jadi CHON akan membuat abjad, yaitu basa nitrogen yang terdiri atas 4 abjad. Adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Nah, dari abjad ini susunan 3 akan membuat kata yang namanya kodon. Ya, jadi sini nanti akan kita bicara mengenai kode, kodon. Dan dari kodon tadi akhirnya membentuk kalimat yang berupa gena yang terdapat pada DNA dan RNA. Jadi bahasa sel adalah merupakan rangkaian itu. Nah, abjad basa nitrogen ini adalah merupakan bentukan dari unsur CHON. Unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen ini selain membuat basa nitrogen juga membuat asam amino. Dan asam amino dengan asam amino membuat rantai asam amino. Kalau rantai asam aminonya lebih dari 2 sampai 10 rantai asam amino disebut oligopeptid. Kalau rantai asam aminonya 10 sampai 100 namanya polipeptid. Kalau lebih dari 100 namanya protein. Jadi dengan demikian kita ketahui bahwa manusia sel adalah protein. Mengapa demikian? Karena hanya protein yang mampu membuat struktur. Ada protein primer, ada protein sekunder, ada protein tersier, dan ada protein kuaterner. Nah, kalau kita berbicara sel, ada 5 faktor di sini. Ada sikap mental yang sehat, olahraga sel, proteksi sel, lingkungan sel, dan nutrisi sel. Dan itu yang harus dikomunikasikan. Kita ketahui bahwa kalau sel tidak sehat, maka terdapat sekali di sini ada bagian yang dikeluarkan yang dapat menimbulkan masalah. Ya. Nah, tetapi kalau pada sel yang sehat, dia akan membuat zat-zat sisa atau sampah dikeluarkan secara baik. Kalau yang tidak sehat, tidak secara baik. Ada yang masih tersisa di dalam sel, sehingga meracuni kerja sel. Akibat daripada adanya sel-sel yang tidak sehat ini, maka kita lihat bahwa setiap menit ada 100 million sel yang mati. Ya, kalau sel hati hanya 500 hari, ya, Anda lihat di sini, sel kulit 28 hari, sel usus ada 3 hari, sel darah ada 120 hari. Ya. Nah, ternyata di dalam sel itu ada molekul senyawa yang sangat penting yang disebut DNA, desoxynucleic acid, adalah merupakan genom sel yang membawa informasi yang diwariskan.
Sedangkan RNA terutama adalah merupakan template terjemahan dari gena untuk menjadi protein namanya. Sedangkan protein adalah asam amino, rantai asam amino yang bisa membuat pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sel secara biologis. Menurut kedokteran network, yang penting dalam tubuh kita adalah 3 sistem. Sistem kardiovaskuler, sistem neuroendokrin, dan sistem imun. Ketiga sistem ini bekerja bersama atas dasar komunikasi antar sel. Interaksi antara sel dengan matriks sel adalah kelangsungan hidup sel serta regenerasi sel. Dan ini semuanya sangat tergantung kepada protein, interaksi antara protein yang satu dengan protein yang lain. Juga sangat tergantung pada pengaturan genetik serta sistem metabolik sel. Jadi inilah network medicine yang telah mengkristalkan pengertian tubuh manusia menjadi 3. Sistemnya kardiovaskuler, neuroendokrin yang menghasilkan neurotransmitter dan hormon, imun sistem yang menunjukkan imunoglobulin dan sebagainya, komunikasi antar sel yang kita akan bahas menjadi bahasa sel, interaksi antara sel dengan matriksnya, kelangsungan hidup sel serta regenerasi sel, serta ternyata interaksi antara protein dengan protein. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu protein. Anda lihat di sini segitiga. DNA ini melalui proses replikasi pada siklus sel akan menghasilkan RNA melalui proses yang namanya transkripsi. Nah, RNA ini keluar dari inti sel untuk menuju ke sitoplasma, namanya messenger RNA. Kemudian messenger RNA bersama rRNA dengan tRNA mentranslasikan menjadi protein sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sel tadi untuk menjawab sinyal-sinyal ataupun rangsang-rangsang yang masuk ke dalam sel tadi. Nah, kita lihat bahwa siklus sel itu ada fase S. Ya, ada fase G1, ada S, ada G2, ada M, dan yang tidak tergambar adalah fase G0. Dan S1 adalah pertumbuhan. Fase S adalah mensintesa DNA, yaitu melalui replikasi DNA dan mutasi DNA. Sedangkan G2 adalah pertumbuhan dan persiapan untuk terjadinya mitosis. Sedangkan M adalah fase mitosis untuk sel-sel yang diploid, meiosis untuk sel-sel yang haploid. Nah, selama replikasi sel, maka terjadilah pergerakan abjad ataupun huruf-huruf yang namanya mutasi. Dan mutasi itu ada mutasi per titik, namanya point mutation, dan ada mutasi secara rangka. Jadi bisa transisi, bisa transversi, bisa insersi, bisa delesi. Kita lihat lagi ini jenis-jenis mutasi. Jadi ini hilang menjadi pendek, atau duplikasi ini menjadi double, atau inversi terbalik letaknya, harusnya ini di bawah, ini di atas, atau ini dapat juga bersifat insersi, jadi kromosom ini akan melekat pada kromosom lain sehingga terbentuklah kromosom 20 yang selain kromosom 4 ini. Jadi dia melekat pada kromosom 20. Ada lagi translokasi, ya, berpindah lokasinya dari yang di bawah ini menjadi ini, ya. Ini merupakan derivat. Nah, jadi dengan demikian bisa menghilang, bisa mendouble, bisa terbalik, bisa melekat atau bisa berpindah tempat. Nah, jadi DNA akan mengalami replikasi dalam siklus, DNA menjadi DNA. Nah, selama perubahan DNA menjadi DNA bisa terjadi mutasi abjad.
Nah, dari DNA kemudian bisa transkripsi menjadi RNA. Bisa messenger RNA atau RNA lain. Kemudian dari RNA ini bisa kembali menjadi DNA. Nah, transkripsi itu perubahan antara DNA menjadi RNA. Dan RNA yang keluar dari inti sel tadi bergabung di ribosom bersama rRNA dan tRNA mengalami proses translasi membentuk rantai yang namanya protein. Jadi lihat di sini, ini dogma yang lawas, yaitu DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. Ada replikasi RNA, ada replikasi DNA, ada transkripsi, ada translasi. Nah, di dalam proses itu kita lihat bahwa terbentuk ada yang namanya bangunan akson dan intron. Akson dan intron kedua-duanya namanya gena. Jadi kalimat itu terdiri atas akson dan intron. Akson dan intron, akson dan intron itu gena. Ya, sehingga dengan demikian Anda lihat pada DNA itu berbeda dengan RNA juga lihat pada mRNA semua akson menyatu menjadi messenger RNA. Sedangkan intron pada saat itu dikatakan tidak berfungsi, tapi ternyata sangat berfungsi karena jumlah yang ada di akson ini hanya 3%, sedangkan yang di intron 97%. Maka yang ada dalam intron ini namanya potensial DNA, ya, yang sekarang nanti akan menimbulkan kedokteran metagenetik. Jadi ada 3 RNA, mRNA, keluar dari inti, kemudian di dalam ribosom bersama tRNA dan rRNA membuat rantai asam amino atau protein yang dibutuhkan. Nah, protein itu terklasifikasi berdasarkan komposisi dan larut tidaknya protein. Itu ada protein sederhana, ada protein terkonjugasi, ada derivat protein. Misalnya protein fibrotik, protein globuler. Sedangkan yang konjugasi misalnya nukleoprotein, glikomukoprotein, chromoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, lipoprotein. Yang derivat misalnya derivat primer protein, derivat sekunder dari protein. Atau didasarkan atas dasar nilai nutrisinya dari protein. Ada protein sempurna, ada protein sebagian, ada yang tidak sempurna. Atau dapat juga digolongkan pada dasar bentuk dan ukuran dari protein. Ada bentuk fibrotik, ada yang bentuk globular. Jadi ada fibros protein, ada globular. Dan yang paling penting adalah dasarkan kepada fungsi protein. Jadi ada manusia protein adalah manusia struktural, manusia katalitik, manusia hormonal, manusia pertahanan, manusia transport, manusia pengendalan darah, penyimpanan, pembawa, reseptor, transduksi signal, penahan, dan nukleoprotein serta kontraktil protein atau protein motorik. Jadi inilah protein manusia-manusia yang terdapat di dalam sel, mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Struktural protein membuat bentuk, katalitik protein mengkatalisasi, protein hormonal untuk menjadi chemical mediator, sedangkan protein pertahanan untuk menjadi imunoglobulin, transprotein untuk membawa zat-zat dari luar sel ke dalam sel, kemudian protein penjedalan darah, penyimpanan, pembawa, penerima, signal, pendahan dan sebagainya. Dengan demikian, klasifikasi protein ini menjadi penting. Nah, dapat juga klasifikasi dibagi menjadi lebih sederhana, terkonjugasi, dan derivasi seperti yang tadi telah saya jelaskan. Nah, jadi dengan demikian, ekson-ekson ini menandakan ada regio kata, coding. Sedangkan intron-intron ini yang tadinya disebut jang DNA, intron-intron ini adalah non-coding region. Jadi daerah yang belum terkodifikasi atau tidak membentuk
bahasa. Tapi ternyata 97% semuanya berada di intron, dan intron ini sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, kesadaran kita, sehingga protein yang terbentuk bisa dipengaruhi oleh energi, keyakinan, pikiran yang positif dari kita, sehingga sel bisa sehat atau bisa sakit tergantung pikiran kita. Inilah yang disebut dengan kedokteran metagenetik. Ini adalah kerjasama antara tRNA dengan RNA. Jadi di sini ada kodon dan ada antikodon. Jadi kalau kodonnya AUG, adenin urasil guanin, maka antikodonnya dibalik UAG. Ya. Nah, kita dulu pernah menjelaskan sistem bioinformatika. Ada CHON, bukan CHN ya, akan membentuk basa nitrogen yang namanya inti-purin dan pirimidin. Dari inti-purin dan pirimidin ini akan membentuk basa nitrogen yang namanya adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Jadi kalau AGCT akan membentuk DNA, tapi kalau AGCU akan membentuk RNA. Ya. Nah, dari keempat abjad ini akan terbentuklah triplet atau kodon yang jumlahnya ada 64 kodon. 4 kodon adalah 3 stop kodon, kodon penghenti, dan 1 start kodon, kodon memulai. Sedangkan 60 lainnya namanya genetik kodon. Dan ini membentuk gena, di saat di ekson tadi ada 3% coding DNA, ya, ada intron, ada 97% yang DNA, kemudian ini Anda lihat di sini, bahwa bisa membuat DNA, bisa membuat RNA, tergantung gulanya. Kalau ribosa, RNA. Kalau desoksiribosa, DNA. Jadi R sama D dari kata gula. Ribosa dan deoksiribosa. Nah, DNA ini kemudian bersama dengan protein yang namanya histon akan membentuk bangunan yang disebut dengan solenoid, dan solenoid ini akan membentuk bangunan nukleosom. Nukleosom dengan nukleosom akan membuat kromatosom, kromatosom dengan kromatosom membentuk kromomir, kromomir dengan kromomir membentuk kromatid, kromatin dan kromatin membentuk kromatid, dan 2 untai kromatid ini akhirnya membentuk yang namanya kromosom. Ada 23 pasang kromosom. Ya, jadi dengan demikian Anda lihat 20 pasang adanya autosom, 1 pasang namanya gonosom. 1 pasang untuk menunjukkan kelamin, XX itu wanita, XE itu laki-laki. Ya. Jadi inilah mekanisme bagaimana struktur basa nitrogen bisa membuat DNA, RNA, bisa membuat kromosom sedemikian rupa. Nah, kalau kita gambarkan, Anda lihat di sini, inilah triplet atau kodon-kodon, ada 64 kodon. Tabel ini 64 kodon. Anda lihat di sini ada stop kodon, di sini sebetulnya ada start kodon di sini ya, UAGU. Jadi dengan demikian ada kodon pemulai, ada kodon penghenti. Ada 64 jumlahnya. Nah, 3 ini membentuk asam amino, penin, leusin, ya, metionin, valin, alanin, treonin, prolin, serin, tiroin, ya, semua histamin, ya, dan sebagainya. Ini semuanya asam-asam amino. Jadi dengan demikian, dengan sistem triplet ini terbentuklah bangunan seperti ini. Kalau ini kromosom, bagian kecil ini kalau kita bentangkan, gambarnya seperti ini. Jadi panjang sekali. Kalau bagian ini kita bentangkan, gambarnya seperti ini. Makin kecil bukan makin tidak indah, makin indah. Ini bagian ini, gambarannya seperti ini. Bagian ini saja gambarannya seperti ini.
Dan bagian ini gambarannya seperti ini. Jadi dengan demikian Anda lihat dari 1,4 nanometer sampai ke 2 nanometer tersusun secara indah kromosom tersebut. Nah, ini yang telah saya jelaskan. Jadi dulu orang menganggap bahwa semua itu tergantung DNA. Jadi kalau ayahnya diabetes, maka anaknya diabetes. Sehingga dengan demikian manusia seakan-akan baik korban dari orang tuanya. Ternyata ini era genetik ini salah. Jadi ternyata ini salah. Dan ini sekarang sudah bergeser ke yang namanya epigenetik. Mengatakan bahwa sebetulnya kalau ada rangsang dari luar terhadap membran sel, karena membran sel dikatakan merupakan intinya sel, maka terjadilah DNA, RNA, dan protein yang baik. Jadi meskipun orang tuanya DM, Anda tidak bisa kena DM karena rangsangan lingkungan. Nah, inilah dikatakan epigenetik. Maka epigenetik adalah merupakan era main pikiran, ini era fisik. Jadi kedokteran telah bergeser dari genetik ke epigenetik. Dan mutakhir ini menyatakan bahwa karena adanya perkembangan bahwa DNA yang namanya junk DNA tadi sekarang ternyata 97% bisa bertransportasi dengan pihak luar, disebut potensial DNA, maka dikatakan kesadaran bisa mempengaruhi potensial DNA, baru membuat 3% coding DNA, membuat RNA, membuat protein, dan akhirnya menjadi kesadaran individu yang baru. Sehingga dengan demikian dari kedokteran metagenetik ini menyatakan bahwa kesadaran seseorang yang penuh akan membuat kita ini menjadi manusia yang hebat. Inilah kedokteran metagenetik yang mempertemukan kedokteran barat dengan kedokteran timur. Oke, ini susunan dari kromosom tadi kalau kita bentangkan panjang sekali ya. Ini gambaran dari karyotipe. Karyotype adalah gambaran dari pasangan-pasangan kromosom yang 23 pasang tadi dengan pasangan yang terakhir yang namanya gonosom ini menunjukkan karyotype seorang laki-laki, male karyotype. Jadi sepasang-sepasang. Kalau pasangan ini ternyata memendek ataupun ada yang hilang, maka dapat terjadilah embrio yang cacat. Atau yang 2 menjadi 3 itu juga menjadi cacat. Jadi bisa trisomi, monosomi, dan lain sebagainya. Jadi karena gangguan kromosom, maka bisa terlihat apakah bayinya normal atau tidak. Maka karyotype ini sangat penting bagi mereka yang mau menikah. Mintalah kepada pemeriksaan karyotype untuk menentukan apakah nanti bakal anaknya sehat atau cacat. Jadi pencegahan. Anda lihat ini kromosom tadi, ya, susunan daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam sel tadi namanya genom. Jadi DNA membentuk RNA, membentuk protein. Nah, inilah proteinnya. Ini epigenetik, bahwa lingkungan dapat merubah. Jadi misalnya karena adanya stres oksidatif, karena adanya ketiadaan dari grup metil, atau adanya aktivitas transferase metil, atau karena adanya inflamasi, adanya gangguan hormonal, ada seleksi klonal, maka bisa menimbulkan ekspresi genenya atau genotip ini akan berubah sehingga terjadilah resiko penyakit. Jadi dengan demikian Anda lihat bahwa resiko penyakit tergantung kepada lingkungan, maka namanya epigenetik. Nah, lingkungan ini bisa malnutrisi, bisa racun, bisa rokok, bisa infeksi, bisa karena mikrob, bisa karena epigenetik, misalnya metilasi DNA, bisa modifikasi histon, bisa karena mikroRNA, bisa karena RNA juga, nukleosom komposisi, semuanya bisa mengubah regulasi gena sehingga terjadilah gangguan metabolisme, gangguan aktivitas enzim, dan gangguan struktur protein sehingga menimbulkan fenotip yang berbahaya atau yang abnormal.
Pentingnya DNA, bahwa dikatakan bahwa menurut Bruce Lipton, sel membran sel adalah otaknya sel, bukan inti sel. Kulit dan otak sangat berpenting karena dialah reseptor-reseptor, terkumpul adanya reseptor yang bisa menangkap dengan lingkungan. Jadi apabila protein dibutuhkan atau protein, maka sinyal dari lingkungan tidak akan menimbulkan gangguan kalau kita bisa membuat sel tadi secara utuh. Perkembangan dari lapangan ini kita sebut sebagai perkembangan epigenetik. Oleh karenanya yang penting adalah bukan genetik tetapi epigenetik. Dan yang sekarang adalah metagenetik. Dengan demikian persepsi pikiran itu penting. Sadarnya akan lingkungan yang ada di luar sangat penting. Karena dia bisa mempengaruhi penginderaan fisik, sehingga dengan demikian timbullah masalah. Interaksi antara daerah-daerah otak dan subkotak itu adalah merupakan mekanis dan bersifat energi. Ini gambaran dari sel, ya, terjadi replikasi DNA di sini pada fase S. Kalau pada fase G1 adalah pertumbuhan, sedangkan di sini adalah fase pertumbuhan yang kedua untuk menyiapkan bahwa sel siap untuk melakukan mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan terjadilah sel baru. Dengan adanya metagenetik, maka kita lihat bahwa potensial DNA yang 97% itu sangat penting. Karena potensial DNA itu berskala waktu dan ruang. Oleh karena itu ini dominasi dari suara. Jadi pengaruh suara bisa mempengaruhi sel. Suara yang positif akan membuat sel menjadi positif. Terbentuk protein yang baik. Maka disebut metagenetik. Ya, terutama adalah roh di sini. Jadi ini medan kesadaran. Ini Anda lihat bahwa kalau ini adalah ruang dan waktu, kalau ini adalah waktu dan ruang. Ya, jadi dengan demikian Anda lihat coding DNA hanya 3%, tetapi potensial DNA 97%. Sehingga dengan cara begini telekinesis atau pengobatan dari jauh bisa terbentuk karena kedokteran metagenetik membuktikan karena kita punya potensial DNA yang bisa membuat bahasa sel menjadi positif karena adanya potensial DNA yang terdapat pada intron tadi. Sehingga intron dan ekstronnya akan bentuk yang bersifat karena di 97% akan menekan yang 3%. Sehingga terbentuklah seperti apa yang kita inginkan. Sehingga prinsip ya. Jadi kode genetik adalah merupakan perintah-perintah ya, informasi yang dikodifikasikan di dalam materi genetik, bisa DNA atau RNA, urutan RNA, dan diterjemahkan menjadi protein oleh sel-sel yang hidup. Sehingga dengan demikian genetic code adalah merupakan apa yang disebut dengan kodon. George Gamow lah yang menemukan bahwa ada 3 kata triplet yang disebut kodon tadi. Ya. Dan ini dilakukan atau dijelaskan kodon tadi oleh orang yang namanya Nirenberg dan Heinrich pada tahun 1961. Dia menggunakan sel yang bebas untuk menerjemahkan poliurasil, urutan poliurasil menjadi polipeptid yang dibuktikan menjadi penilalanin. Sehingga dengan demikian percobaan yang sama juga mengkonfirmasi bahwa poliadenin RNA urutan sekuennya dapat berubah menjadi lisin atau polisistosin menjadi prolin seperti apa yang kita inginkan. Sifat yang tersembunyi dari kode DNA adalah sekuen, adalah urutan kata-kata. Jadi misalnya di sini urutannya C, G, G, A, C, C, C. Ya, ini bisa dibaca misalnya dengan posisi C, G, G, C, G, A, C, C, C. Dan jika dibaca dalam posisi kedua dapat bisa G, G, A, C.
Kode genetik ini dapat berupa start codon dan stop codon. Start codon biasanya AUG. Sedangkan yang stop codon bisa UAG, UGA, dan UAA. Ini disebut stop codon. Kode genetik selalu kontinu dan tidak bisa di-overlap. Kode genetik adalah bersifat universal dan kode genetik bersifat degenerasi. Degenerasi dari kode ini selalu tidak sama. Degenerasi berhasil karena ada kodon-kodon yang lebih yang untuk bisa mengkodifikasi 20 asam-asam amino yang dibutuhkan. Jadi hubungan antara kodon dan antikodon ini disebut dengan wobbling. Ya, di mana angka 3 dan 5 basi antikodon akan berhubungan dengan 2, 5, dan 3 dari satunya. Ini ya, Anda lihat di sini AUG ini adalah start codon. Sedangkan UGA, UGG stop codon. Ya. Pentingnya genetik code adalah untuk membahas protein apa yang akan terbentuk dan disimpan di dalam asam nukleat. Sehingga dengan demikian informasi tadi dapat diterjemahkan menjadi protein-protein yang dibutuhkan. Variasi dari standar kode genetik ini ada protein tertentu tidak bersifat standar asam amino dan kadang-kadang diganti dengan yang standar. Stop codon tergantung pada mRNA yang terjadi. Kesimpulannya, meskipun berbagai adanya perbedaan-perbedaan, semuanya diketahui bahwa kode spesies sangat sama terhadap satu yang lain. Sedangkan mekanisme kodifikasi tergantung daripada semua organisasi tergantung 3 hal, yaitu 3 basa kodon, oleh tRNA, oleh ribosom, pembacaan kode pada direksi yang arah yang sama, dan menerjemahkannya pada letter kode ketiga pada waktu sequencing terjadi. Jadi ini bedanya antara DNA dan RNA. Kalau DNA 2 unte. Perbedaan yang berikutnya RNA 1 unte. Perbedaan berikutnya kalau di sini ada adenin, timin, sitosin, guanin. Kalau di sini adenin, urasil, sitosin, guanin. Jadi timin tidak ada pada RNA, yang ada urasil. Nah, ini perbedaan antara DNA dan RNA sama adenin, guanin, sitosin, dan timin pada DNA dan urasil pada RNA. Ya, sama. DNA adalah merupakan basa nitrogen yang ditambah dengan gula ribosa dan juga dengan tulang punggung fosfat. 3 bagiannya diikatkan bersama dengan nukleotid, yaitu ada 4, ada adenin, timin, sitosin, guanin. Jadi di sini timin. Kalau timin berarti DNA, kalau urasil berarti RNA. Maka terbentuklah sistem tubuh ini. Ada sistem saraf, sistem endokrin, dan sebagainya. Jadi manusia adalah terdiri atas kelompok biospiritual yang dulu oleh kedokteran barat tidak diakui, sekarang diakui. Dari biospiritual ini terbentuklah medan energi, maka manusia adalah merupakan bioenergi. Dari bioenergi ini maka dapat dibuat bahasa sel yang namanya bioinformatika atau sistem informasi tubuh. Dari bioinformatika dapat menjadi kimia, terjadilah senyawa kimia atau biokimiawi. Dan biokimia tadi ada strukturnya, ada fungsinya. Kalau pengetahuan yang memahami struktur itu disebut anatomi, yang memahami fungsi namanya fisiologi, dan apabila terjadi gangguan pada anatomi namanya patologi anatomi, kalau terjadi gangguan pada faalnya namanya patofisiologi, dan kedua-duanya yang terjadi pada patologi klinik. Ini laboratorium, ini adalah fungsi kita memahami ini.
Ini adalah strukturnya. Menurut biologi sistem, Anda lihat di sini bahwa informasi disimpan di dalam DNA RNA dan dikembangkan oleh messenger RNA untuk menjadi protein dan untuk menjadi metabolom. Ya, karena protein tadi akan membuat ATP sehingga terjadi metabolisme. Sedangkan pada level kedua, Anda lihat di sini bahwa ada protein-protein yang mengatur. Dan ada juga jaras-jaras yang menggunakan logam. Adanya fungsi nodul dan adanya organisasi yang lebih luas lagi. Sehingga pada slide tadi network medicine, ini adalah kardiovaskuler, neuroendokrin, imun, ini interaksi antar protein, ini anak sel dengan matriks sel, dan ini adalah interaksi genetik. Anda lihat ini, manusia di atas tulang, dan tulang tadi bisa terjadi epitenon, ini otot, kolagen, fibril kolagen, molekul kolagen, dan seterusnya sehingga menjadi bangunan tulang. Atau juga bisa karena dari kimiawi, seluler, jaringan, organ, sistem organ, terjadilah organisme. Inilah. Nah, sampailah kita kepada kedokteran metagenetik yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan lain. Kita lihat bahwa kedokteran timur selalu berbasis pada biographical model. Dia selalu berbicara tentang penyebabnya. Dan penyebabnya adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan adalah merupakan proses gangguan komunikasi dan gangguan bahasa. Bisa keseimbangan imun, bisa struktural, bisa peradangan, bisa hormonal, bisa racun, bisa pencernaan, bisa mitokondrial. Jadi hidup, komunikasi, dan bahasa. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara gena dengan buku, maka dikatakan abjadnya adalah basa nitrogen, katanya namanya kodon, kalimat namanya gena, sedangkan paragraf namanya DNA, bab namanya kromosom, dan bukunya atau referensinya namanya organisme. Jadi inilah sebagai simulasi antara pengertian mengapa dalam tubuh terdapat informasi yang jelas, bahwa di sini seakan-akan tubuh kita kayak buku referensi. Ada SOP-nya, ada cara kerjanya, dan semua sel memahami apa yang harus direspon apabila terjadi sesuatu. Itu yang dikatakan bahwa bahasa sel sangat penting dipahami oleh pikiran kita. Maka kalau pikiran kita positif, maka bahasa selnya akan terbentuk secara baik. Itu seperti pemeriksaan ataupun percobaan yang dilakukan oleh orang Jepang terhadap air. Segelas air kalau diberi dengan kata-kata jelek, maka molekul-molekul airnya akan menjadi jelek. Demikian juga kalau ditempel pada gelasnya kalimat jelek, maka juga jelek. Tetapi kalau dikatakan dengan kalimat-kalimat yang baik, maka bentuk-bentuk molekul sel airnya akan menjadi baik. Ini menunjukkan bahwa ternyata ucapan, pikiran sangat mempengaruhi kehidupan sel. Maka sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali berkata negatif. Berkatalah positif, supaya kalimat-kalimat yang terjadi, atau paragraf-paragraf yang terjadi, atau bab-bab yang terjadi, atau buku yang terjadi, adalah buku yang positif. Inilah struktur protein, ada protein primer, ada sekunder, ada tersier, ada kuaterner. Ini tadi susunan kodon, jadi DNA, RNA menjadi protein. Ada 5 tingkatan komunikasi dalam tubuh kita, verbal, fisik, pendengaran, emosi, dan energi. Tolong ini dipahami yang energi ini. Jadi jangan sekali-kali kita punya energi negatif kalau kita berkomunikasi dengan teman-teman Anda atau dengan klien-klien Anda. Pakailah energi yang positif karena bisa mempengaruhi bahasa
yang terjadi antara komunikasi sel yang satu dengan sel yang lain. Hati-hati terhadap kata-kata dan pikiran Anda, karena bahasa sel sangat menentukan respon protein apa yang akan terjadi, dan protein struktural yang bagaimana yang terjadi. Semuanya tergantung kepada Anda, pada pikiran Anda, pada emosi Anda. Sehingga dengan demikian, love itu penting. Jadi komunikasi sel itu bisa lewat pembuluh darah, ya, bisa lewat apa yang disebut dengan autokrin, ya, bisa parakrin, bisa autokrin. Ini parakrin, ini autokrin. Ini pembuluh darah endokrin ini. Jadi jauh dari sel-sel yang jauh melalui pembuluh darah bersama di sini. Jadi dengan demikian komunikasi sel adalah sangat menyegarkan atau menyehatkan sel-sel yang sakit. Jadi antara sel sudah terjadi silaturahmi yang baik. Ini yang langsung, ya, jadi langsung antar sel ada pintunya sehingga terjadilah hubungan langsung. Atau berjarak misalnya dengan parakrin atau autokrin, atau jauh dengan endokrin. Nah, menggunakan dengan hormon adalah kita mengetahui harus melalui pembuluh darah atau yang disebut dengan sistem neuroendokrin pada slide tadi yang pertama. Ada 3 mekanisme sistem kardiovaskuler yang membawa sistem neuroendokrin berupa hormon dan neurotransmitter serta sitokin, dan yang satu adalah imun sistem untuk mempertahankan sel-sel di tempat manapun saja. Mediator kimia itu ada yang namanya di saraf namanya neurotransmitter. Kalau di endokrin namanya hormon. Kalau di parakrin namanya hormon lokal. Kalau autokrin namanya autokoid. Ya, bisa berupa prostaglandin, bisa nitrik osid, bisa endotelin, bisa histamin, bisa 5-hidrotriptamin, bisa sitokin. Bisa angiotensin, bisa asetilkolin, bisa noradrenalin. Itu sebagai contoh-contoh dari mediator penghubung kimiawi yang dibutuhkan. Ada 3 fungsional hormon yang penting. Endokrin, parakrin, autokrin, ya. Punya hormon steroid, prostaglandin, interleukin 2. Ini bedanya antara parakrin dengan autokrin. Kalau parakrin untuk sel yang berikutnya, kalau autokrin hanya untuk sel itu sendiri, perkembangannya supaya penyembuhannya jadi sel bisa menyembuhkan diri sendiri atau bisa menyembuhkan sel tetangganya. Ya, parakrin tetangga, kalau autokrin adalah sel itu sendiri. Nah, macam-macam neurotransmitter, ada yang asam amino namanya glutamat, aspartat, glisin, GABA. Ada yang monoamin misalnya katecholamin, indolamin misalnya dopamin, epinefrin, norepinefrin, serotonin. Ada yang berupa gas, nitrik oksid, karbon monoksid. Ada yang asetilkolin, ada yang neuropeptid misalnya endorfin, dan lain sebagainya. Sistem endokrin adalah neuroendokrin dari hipotalamus, hipofise, target organ atau aksis. Ya, jadi di sini hipofise sangat mengenal target organ, akan menimbulkan efek. Sampai target organ efek. Ini namanya HPA aksis. Yang pada pembahasan homeostasis dan homeodinamika telah kita singgung. Yang paling penting adalah PHP aksis. Pineal body, hypothalamus, pituitary, endokrin, baru target. Nah, pineal body ini adalah kesadaran, pikiran, dan keyakinan, keimanan semuanya sangat berpengaruh melalui itu, sehingga bisa mempengaruhi target organ dan bisa berefek positif atau negatif tergantung kepada keyakinan tadi. Yang namanya autokrin adalah
Hormon-hormon yang di signal sel yang disebut yang bersifat fisiologik, bersifat patologik, misalnya regenerasi liver, hati, proliferasi antigen, atau secara patologis misalnya tumor. Ya, jadi dengan demikian Anda lihat dengan autokrin bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Ini gambaran daripada kromosom orang tua yang akan menimbulkan pemisahan pada mitosis sehingga akan terbentuklah pewarisan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi perilaku sel sangat penting karena perilaku ini tergantung pada komunikasi sel. Dan komunikasi sel sangat tergantung kepada bahasa sel. Dan bahasa sel sangat tergantung kepada pikiran. Dan pikiran itu sangat penting karena tergantung pada keyakinan Anda. Nah, perilaku tadi bisa selnya bertumbuh atau selnya darmo. Atau selnya menua atau selnya berdiferensiasi menjadi sel yang jelek, atau siklus selnya terganggu, atau respon selnya negatif, atau komunikasi selnya jadi jelek. Semuanya tergantung up to you. Kun fayakun. Ya, jadi genom adalah susunan atau referensi gena. Kamusnya ada di kromosom ini. Kamus SOP-nya ada di sini semua. Semua perintah-perintah yang harus dilakukan semuanya sudah ada datanya di sini. Jadi inilah kromosom, merupakan informasi genetik keseluruhan dari organisasi. Ya, mempunyai satu atau lebih salinan tiap sel. Sedangkan kromosom adalah tempat penyimpanan dari unit-unit gena. Sedangkan gena adalah unit dasar dari informasi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi organisasi daripada bahasa informasi kita, sistem informasi kita adalah demikian. Ada kamusnya namanya genom, ada kromosom, ada gena. Dogma sentral tadi bahwa DNA menjadi RNA menjadi protein ini adalah dogma genetik yang sekarang sudah berubah menjadi dogma epigenetik, bahwa lingkungan bisa merubah DNA, bisa merubah RNA dan bisa menimbulkan protein. Atau kesadaran atau pikiran yang baik bisa membuat DNA, RNA dan protein. Ya. Ini survei yang menunjukkan berapa sih ukuran genom dari binatang-binatang tertentu. E. coli 4 million. Ada 3.000 gena. Sedangkan bakteri ini juga ada 8,5 juta. Sedangkan pada manusia 3 juta atau 20.000 gena. Dulu dianggapnya bahwa gena di manusia adalah sesuai dengan jumlah proteinnya 150.000. Tapi ternyata hanya 20.000. Sehingga pabrik obat sangat senang kalau ada 150.000 dapat dibuat 105.000 obat untuk tiap-tiap gena. Jadi dari inti transkripsi mRNA keluar dari sel, kemudian ke ribosom, di sini terbentuklah protein, yaitu mRNA dengan tRNA dan rRNA akan membuat protein. Jadi ini menggambarkan ekspresi protein dan gena, protein dan protein interaksi, lokalisasi seluler jaringan, serta interaksi genetik seperti pada Light Network Medicine. Nah ternyata kegiatannya sesuai dengan siang dan malam. Jadi kalau pada siang hari, proteksi kulit tertinggi, ketebalan kulit tertinggi, produksi keringat kulit tertinggi, pH tertinggi pada siang hari. Sedangkan proliferasi sel terendah. Pada saat malam hari, lihat bahwa jangan main kasar terhadap siang dan malam. Kalau saat malam ya tidur, karena ini sangat penting. Perbaikan DNA paling tinggi pada saat malam hari. Proliferasi sel paling tinggi pada malam hari. Suhu kulit tertinggi adalah pada malam hari. Permeabilitas sangat tertinggi pada malam hari. Penetrasi kulit pada malam.
gatalnya kulit pada malam hari. Hilangnya sifat kebasahan dari kulit sangat tertinggi pada malam hari. Aliran darah pada kulit tertinggi pada malam hari, dan angka penyembuhan dari tubuh paling rendah pada malam hari. Jadi Anda gunakan siang dan malam itu sesuainya. Di sini pada siang hari adalah simpatik dominan, kalau pada malam hari parasimpatik dominan. Simpatik dominan berarti siap flight and fight. Kalau pada malam hari rest and digest, istirahat dan mencerna. Jadi kalau malam hari istirahatlah, jangan kerja terus mencari uang. Sebab ingat bahwa bahasanya sel ini akan menimbulkan masalah di sini. Nah, komunikasi bisa langsung, adalah junction sel ini langsung bisa melalui reseptor ini. Perbedaan antara replikasi dan transkripsi. Kalau replikasi pada DNA itu adalah tinggal membedakan mutasinya saja. Perubahan antara adenin, guanin, timin, dan melalui proses mutasi, ada deletion tadi, dan sebagainya. Kalau transkripsi jelas berbeda meskipun terjadi mRNA, tapi prosesnya berbeda. Ini endokrin jauh dan pembuluh darah, parakrin langsung, sedangkan kontak langsung, sedangkan saraf dengan neurotransmitter. Ini sinyal masuk ke reseptor, kemudian dibawa ke relay, kemudian respon. Ini bisa juga melalui 2 relay, respon 1, respon 3. Jadi satu rangsangan bisa 2 respon. Atau 2 rangsangan bisa menimbulkan respon yang keempat. Jadi beda. Atau respon ini menimbulkan respon yang kelima. Jadi Anda lihat molekul signal ini bisa menimbulkan berbagai macam respon. Apakah respon 1, respon 2, respon 3, respon 4, respon 5. Apalagi kalau ini yang masuk adalah energi pikiran Anda, getaran pikiran Anda, keyakinan Anda akan menimbulkan respon yang baik semua. Jadi apabila kita bersifat positif, maka respon-respon apapun yang terjadi di sel akan positif. Sehingga sangat menyembuhkan penderita. Jadi tolong jangan bersikap negatif kayak cara berpikir dokter yang selalu mencari penyakit. Anda lihat di sini, ya, rangsang diterima oleh reseptor di dalam membran sel, penerimaan tamu resepsionis, kemudian ditransduksikan, ini namanya signal transduction, terjadilah aktivasi respon sel. Ya, jadi sel komunikasi ini, ya, terjadilah enzim metabolik, terjadilah protein regulasi gena, terjadilah protein sitoskeletal yang semuanya bisa mempengaruhi metabolisme dan lain sebagainya. Sehingga kita kenal signal tadi bisa first messenger, bisa sinar, bisa kelaparan, bisa suhu, bisa sifat garam. Second messenger pada sitoplasma bisa kalsium, bisa adenosin monofosfat, bisa nitrik osid. Efektornya bisa DNA, RNA, bisa protein dan sebagainya. Outputnya bermacam-macam. Ya, ini sama saja. Ini second messenger, ada cyclic AMP, cyclic AMP, ada kalsium, ada ya diacerol glycogen, ada ya ada IP3, dan ada messenger yang ketiga yang menimbulkan proses fosforilasi dan akhirnya terjadi sel respon tadi. Apa bedanya sistem saraf dan sistem endokrin? Ini menggunakan hormon, ini menggunakan neurotransmitter. Ini mendistribusikan hormon melalui aliran darah, ini mensekresikan neurotransmitter melalui sinap. Ini responnya lambat, ini responnya cepat. Maka disebut di sini saya katakan short term regulation, ini long term regulation. Ini efeknya langsung lama, ini efeknya berumur pendek. Ini bisa beradaptasi lambat terhadap stimulasi yang kontinu, ini bisa beradaptasi secara cepat terhadap stimulasi kontinu. Ini kalau struktur, ya jangan dulu Paknya begini, kalau strukturnya cocok bisa ditangkap. Tapi sekarang bisa elektromagnetik, ya ini pikiran Anda, getaran pikiran Anda, keyakinan akan bisa diterima oleh fungsi sel, sehingga fungsi sel tadi bisa menimbulkan
efek yang positif atau respon yang Anda lihat di sini, ya, diterima di sini, kemudian disebarluaskan di seluruh membran sel, kemudian dengan bantuan kalsium terjadilah proses kaskade amplifikasi. Yang jadi diperbesar sehingga menimbulkan proses biologis, bisa ekspresi gena, bisa aktivasi enzim, bisa sintesa protein, bisa proliferasi sel, bisa pertumbuhan, bisa diferensiasi, bisa perbaikan imun, bisa reparasi jaringan, bisa hemotaksis, bisa kontraksi, bisa regenerasi, bisa invasi tumor. Semuanya ini adalah bahasa sel. SOP-nya terdapat pada DNA dan RNA. Ya. Jadi pada saat regulasi transkripsi, Anda lihat di sini ada genetic locus bisa menimbulkan 3 macam RNA atau DNA. Atau pre-RNA bisa menimbulkan mikro-RNA, miRNA. Nah, mikro-RNA tadi bisa menimbulkan protein-protein tadi sesuai dengan. Jadi dengan demikian Anda lihat RNA ini sangat penting untuk mengatur regulasi dan sangat tergantung kepada pikiran menurut kondisi metagenetik. Nah, Anda lihat di sini ada hubungan antara nutrisi, antara bakteri di usus dengan epigenom. Nah, anak kecil ini mulai dari embrio sampai menjadi anak itu semuanya tergantung daripada ini. Jadi nutrisi ibu sangat tergantung apakah undernutrisi ataukah nutrisinya baik, ataukah status vitamin D-nya baik, ataukah donor metil di baik, atau dan sebagainya. Jadi nutrisi sangat penting untuk kesembuhan atau perkembangan bayi anak. Ini mutasinya bisa deletion, bisa inversion, bisa duplikasi, bisa insertion, bisa translokasi seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kalimatnya 5A, U, G, G, U, C, U, A, A. Ini adalah kalimat yang nantinya akan bertemu dengan kalimat yang lain bisa membuat paragraf dan bisa membuat respon sel sesuai yang digunakan. Jadi ada daerah coding, exon, ada non-coding. Nah, ini Anda lihat di sini ada 97% adalah non-coding DNA, sedangkan yang 3% adalah coding DNA. Ini kromosom, panjangnya 5 kali 10 min 7 meter. Panjangnya kromosom. Jarak antara basa satu dengan basa lain adalah 3 kali 10 min 10 meter. Sedangkan tingginya manusia ada 1,5 sampai 2 meter. Di dalam tinggi ini ternyata kromosomnya sangat panjang. Pada kromosom terdapat 5 kali 10 sampai 10 min 6 meter, bayangkan. Banyaknya kamus bahasa SOP-nya, perintah-perintah yang harus dikerjakan ada semua dalam satu kromosom ini. Ya, jadi dengan demikian Anda lihat bahwa di dalam bentuk sel-sel atau bangunan-bangunan yang kecil ternyata tersimpan sesuatu yang sangat besar. Jadi DNA itu terdiri atas ekson 1, intron 1, ekson 2, intron 2, ekson 3. Kalau tertranskripsi maka terjadi masih 1, 1, 2, 2, 3. Kalau melalui proses RNA maka terjadilah ekson 1, ekson 2, ekson 2, terjadilah protein. Ini menurut teori genetik. Sedangkan metagenetik maka intron-intron ini akan bisa menimbulkan protein juga. Ya, ini apa itu ekson dan apa itu ya, saya kira cukup sekian. Jadi pada tahun 2072 dikatakan junk DNA. Tapi sekarang tahun 2012 disebut sebagai potensial DNA. Ya, ini DNA, metaprotein dan fungsinya. Ini ya. Saya kira demikian Pak Radit yang dapat saya jelaskan. Bahasa sel ini jadi bahasa sel sangat penting untuk komunikasi sel.
dan komunikasi sel itu dibawa oleh kode-kode genetik yang terdapat pada DNA dan RNA. Dan DNA dan RNA ini adalah merupakan kumpulan dari gabungan antara asam amino yang bersifat basa nitrogen dengan gula dan satunya adalah fosfat. 3 unsur itu penting. Jadi Anda lihat sini bahwa ternyata sel yang begitu kecilnya fungsinya begitu besarnya. Di dalam kecilnya sel terdapat peristiwa hal-hal yang sangat besar. Ini transposom ya. Ada yang dapat dipindahkan, ada yang tidak. Ya. Ini nanti akan saya jelaskan pada kedokteran metagenetik. Yang namanya potensial DNA atau transposom. Demikian Pak Radit yang dapat saya jelasin. Oke, siap Dr. Syafiq. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang panjang ya, tapi cukup dalam, membahas mengenai bahasa sel ya. Ya, nah sekarang adalah sesi yang mungkin teman-teman tunggu, Bapak Ibu tunggu sesi pertanyaan, karena di sesi ini Anda bisa kembali menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari pemaparan Dr. Syafiq tadi ya. Silakan saya buka sesi pertanyaan. Siapa yang akan bertanya boleh langsung melalui sarana Zoom ini. Anda bisa pakai mikrofon, bisa unmute mikrofon, atau pakai chatting di sini, atau mungkin WA ke saya ya. Silakan siapa yang akan bertanya untuk pokok yang dibahas Dr. Syafiq hari ini mengenai bahasa sel. Tadi ada istilah mRNA itu messenger mRNA beda sama istilahnya mRNA dalam arti mikroRNA ya, Dr. Syafiq ya. Ya. Gampang yang besar-besar dulu Pak. Kalau dia nih paham nanti akan bisa enak. Oke. Nanti kalau kecil-kecil nanti kasihan. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya untuk pokok pembahasan mengenai hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Mau nanya Pak, kalau ya, sel itu berkomunikasi itu apa bareng seluruh selnya atau masing-masing sel ada waktunya Pak? semua sel punya jam kerjanya masing-masing, tetapi jam kerjanya itu diatur oleh otak, khususnya oleh pineal body. Maka siang dan malam sangat penting, perlu dihayati. Jangan seenaknya saja main siang, main malam. Siang jadikan malam, malam jadikan siang. Akan berubah. Ya. Jadi sudah ada aturannya ya Pak? Sudah diamanatkan oleh Allah. Jam sekian kamu bangun, jam sekian sholat subuh, dan sebagainya. Semuanya sudah tahu. Yang tidak tahu, siang membawa sel itu sendiri. Kan aneh. Selnya tahu, tapi yang membawa sel nggak tahu. Haruslah itu sebelahnya. Iya. Jadi kesehatan. Jadi kalau kita, iya. Kesehatan ini penting. Ya. Kalau misalnya kita berpositif thinking, berarti semua selnya itu terpengaruh untuk positif gitu ya Pak? Iya, kan tadi jelas dari pikiran tadi akan mempengaruhi potensial DNA, dan potensial DNA mempengaruhi coding DNA sehingga menimbulkan protein yang baik sesuai dengan keyakinan yang Anda inginkan. Oh iya iya. Itu aja sebetulnya. Kalau kita yakin bahwa ini benar ya benar. Tapi kalau Anda ragu-ragu, poco-poco, ya semua karyawannya ragu-ragu. Seorang kepala kantor kalau yakin maka karyawannya akan kerja dengan baik. Tapi begitu kepala kantornya ragu-ragu, bingung, semua karyawannya jadi bingung.
Jadi jangan ikuti lagu Edi Sol Silitonga. Bingung tanpa bingung. Jadi tolong pikiran-pikiran yang takut itu dihindarkan. La tahzan, tidak perlu sedih, tidak perlu takut. Tubuh Anda sudah siap untuk menyelesaikan semua masalah apapun melalui proses homeodinamik, homeostasis, melalui pikiran yang baik sehingga terjadilah transisi DNA yang baik dan protein yang baik. Iya. Jadi kuncinya cuma menata pikiran ke yang positif saja sudah aman semua ya dokter? Sudah aman. Wah itu hebat. Iya. Ya, iman, imun, aman. Kalau Anda beriman pasti imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, badan aman, sehat selalu. No worry, tidak ada kecemasan, tidak ada takut. Jangan mengikuti budaya modern yang selalu takut, cemas, dihantui begini, tidak boleh, ini nggak boleh. Persis kayak orang tua terlalu mendikte pada anaknya, maka anaknya tidak bisa tumbuh kembang dengan baik. Maka tolong tubuh Anda adalah pekerjaan amanat Allah yang diberikan kepada Anda. Positive thinking pada tubuh Anda. Jangan melukai tubuh Anda. Jangan menegatifkan pikiran Anda. Jangan menegatifkan wajah Anda. Membuat wajah Anda itu sulit. Anda lihat tadi, kromosom yang begitu kecilnya ternyata panjangnya sampai bermeter-meter. Iya. Di dalam tubuh ini ternyata terdapat barang yang mega, yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Iya. Tapi Anda membawanya enteng saja, makan, minum, tidur, seenaknya saja. Anda nggak pikir bahwa semua selnya kerja berat. Tapi dipengaruhi oleh pikiran Anda, negatif Anda, dimarahi oleh orang tua, tidak boleh oleh lingkungan dan sebagainya. Tolong jangan takut-takuti seperti kata dokter yang selalu menakut-nakuti pasiennya. Jangan mengeluarkan kata negatif sedikit pun. Smile, senyum. Senangkan hati pasien, karena dengan hati pasien yang senang, itu sudah terapi yang paling hebat. Murah, meriah, kayak kerupuk. Iya dokter ya. Terima kasih dokter. Kembali. Makin paham toh dengan bahasa sel ini? Bu Ayu? Makin paham dengan adanya bahasa? Iya dokter. Jadi kedokteran metagenetik nanti akan saya bahas lebih luas setelah ini. Iya dokter. Alhamdulillah sudah semakin memahami. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu Ayu, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ibu Ayu semakin paham, semakin tertarik dengan pokok yang dibahas ya. Silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu kalau mau bertanya masih ada waktunya. Silakan. Jadi orang yang selalu mengembangkan nama-nama penyakit itu membuat cemas atau membuat senang. Nama-nama penyakit itu membuat cemas. Apalagi kalau kanker, udah. Kista upari sudah bingung. Ya. Autoimun cemas. Ya sama aja bohong. Autinya memperbaiki, kecemasan anak menghambat. Jadi sama aja bohong. Jadi jangan lihat nama-nama penyakit ya, dokter ya. Jangan tergantung pada label. Nama Safik, nama Radit itu nama saja, tapi yang penting orangnya, kan begitu. Iya, betul. What is the name? Apa sih artinya nama? Ya. Begitu kena corona, wah langsung
Dokter, tapi kan orang itu kan macam-macam tipenya, dokter. Nah, oleh karena itu kita membuat generasi yang bukan macam-macam, yang yakin kepada Tuhannya. Iya. Nah, jangan Iya. dibiarkan orang-orang kayak gini itu sedikit demi sedikit Anda membuatkan lingkungan sekitarnya dengan yang positif. Bu, Iya. yakin Gusti Allah mboten sare. Napa sing itu badhe suwun, badhe dikandang. Ngono. Ya enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katanya hidupku matiku hanya untukmu. Landi begini. Kena penyakit wis bingung. Ingat tadi hidup adalah one direction, satu arah menuju ke kematian. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kayak lagunya sementara gitu loh. Jadi jangan berlama-lama di dunia. Cepat-cepatlah menuju ke sana, tapi semua waktu sudah ditetapkan oleh Yang Kuasa. Kapan lahirmu, kapan matimu, Allah lah yang berkuasa menentukan. Tidak boleh mengundurkan, tidak boleh memajukan. Anda tidak bisa apa-apa. Yang ada hanya pasrah. Total surrender. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya lagi. Oke. Supaya makin jelas pembahasan kita. Coba dibuka slide pertama Pak Radit. Oke, saya buka ya dokter ya. Slide pertama. Mari kita buka dulu slide pertamanya. Ya. Slide yang pertama saya buka. Ini atau ini? Yang pertama, yang skema. Ya, bentar. Yang ini berarti dokter? Bukan. Ini? Oh hilang ya? Oh di Anda nggak ada yang ini. Iya, itu ditambahkan kali dokter. Oh iya iya. Ya udah. Oke. Oh, yang ada komunikasi segala tadi ya? Iya. Oh. Ya, belum ditambahkan di sini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lebih jauh mengenai pokok yang dibahas hari ini. Ya. Nah, ini network medicine ini mungkin perlu dijelaskan sedikit tambah lagi dokter supaya mereka lebih paham ya. Jadi tubuh kita itu terdiri atas tingkatan kerja. Yang paling bawah adalah kerja yang mendasari tingkat yang berikutnya dan seterusnya. Jadi ini namanya ada ya disisome, ini physiosome, ini genom dan sebagainya. Jadi di tingkat sel itu ada komunikasi antar sel. Kemudian ada komunikasi sel dengan matriksnya. Kemudian ada kelangsungan hidup sel dan ada regenerasi sel. Ini kerja yang paling bawah. Ini semua kerja ini tergantung pada reaksi protein dengan protein, tergantung pada sistem pengaturan genetik, ya. Sedangkan yang ini yang ada di dalam tubuh ada sistem kardiovaskuler, yang Anda ketahui ada jantung, ada vena, ada arteri, neuroendokrin, ada otak, ada epifisis, ada hipofisis, ada hipotalamus, sistem imun, ada sistem limpa, ada sistem retikuloendotelial dan sebagainya. Ketiga sistem ini adalah merupakan pengejawantahan dari ini semua. Jadi protein adalah sesuatu pengetahuan yang sangat penting. Regulasi gena, DNA, RNA sangat penting karena mendasari pemahaman Anda apabila terjadi
gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan neuroendokrin, gangguan imun. Sudah paham, Pak? Ya, jadi 3 sistem yang paling mendasar itu kardiovaskuler, neuroendokrin, dan imun sistem ya. Di sini kan neurotransmitter, hormon. Ya, ini kan imunoglobulin, sel T, sel B. Ini pertahanan. Ini merupakan komunikasi. Ini merupakan pembuluh darah, yaitu aliran darah yang membawa neuroendokrin tadi ke mana-mana. Ya, ketiga sistem ini akan menentukan stres atau tidaknya. Jadi kalau tiga-tiganya ini nggak baik, bisa terjadi stres. Dan stres adalah penyakit. Iya, betul ya. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, jika masih ada yang mau ditanyakan lagi untuk pokok mengenai bahasa sel. Saya buka satu pertanyaan lagi sebelum kita akan akhiri Zoom kita karena sudah waktunya. Aliran kebatinan. Ya. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, baik, kita akan segera tutup acara hari ini. Terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk narasumber pada kesempatan hari ini yang setiap Sabtu selalu setia untuk menemani kita. Apakah sudah ada topik untuk hari Sabtu depan, Dr. Syafiq? Kedokteran metagenetik versus kedokteran timur. Sorry, bagaimana? Kedokteran metagenetik versus kedokteran timur. Oke, kedokteran metagenetik versus kedokteran timur. Kedokteran timur atau kedokteran barat? Kedokteran timur ya? Metagenetik kan yang barat. Oh iya. Kedokteran metagenetik barat versus yang terbaru namanya kedokteran timur. Metagenetik. Iya. Lo yang timur bukannya metagenetik? Apa? Lah iya nanti akan saya jelaskan di mana kesempatannya timur sama metagenetik. Metagenetik. Oke ya, jadi temanya kedokteran metagenetik versus kedokteran timur ya. Wah, ini topik yang pasti menarik sekali nih. Karena kita akan makin lebih dalam memahami. Merupakan kesimpulan dari semua topik-topik yang telah kita bahas. Betul sekali. Orientasi pada penyakit. No disease, tidak ada penyakit. Yang ada gangguan keseimbangan. Betul. Yang ada nafsu yang berlebih-lebihan sesuai dengan Tuhan. Meskipun berlebih-lebihan dan merusak ekosistem. Lingkungan dirusak, tumbuh-tumbuhan dirusak, terjadilah mass extinction. Yang keenam, burung sudah banyak yang hilang, kupu-kupu sudah nggak ada yang hilang, terjadilah banjir, meletus. Karena apa? Ulah manusia sendiri tidak memperhatikan keseimbangan. Dia hanya berpikir banjirnya. Banjir terjadi karena ketidakseimbangan hidup. Ya. Oke ya, jadi ketidakseimbangan ya pada homeostasis kalau untuk tubuh kita ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam acara Zoom kita pada hari ini. Kita sudah belajar banyak mengenai hal ini. Jadi kita nantikan kehadiran teman-teman semua untuk hari Sabtu depan ya. Topiknya sudah dibahas tadi, kedokteran metagenetik versus kedokteran timur ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Syafiq untuk narasumber dan juga kesediaan menjawab pertanyaan yang telah diajukan ya. Kita akan bertemu kembali di hari Sabtu depan. Mari kita terus maju bersama dengan Oti Dahsyat. Terima kasih. Kembali.